Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-10 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi persamaan kuadrat. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan latihan-latihan soal terbaru dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 30. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Semua bilangan asli n yang memenuhi sifat bahwa 6n pangkat 2 tambah 5n kurang 4 adalah bilangan prima adalah titik-titik. Kalian masih ingat nggak nih pengertian dari bilangan prima? Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan juga dirinya sendiri. Seandainya ada bilangan yang memiliki faktor lebih dari ini, 1 dan dirinya sendiri, misalkan punya faktor lainnya yaitu 2, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai bilangan prima. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, 6n pangkat 2 tambah 5n kurang 4 kita faktorkan dulu agar dia menjadi bentuk yang sederhana. Nah, caranya masih ingat nggak nih cara untuk memfaktorkan? Jadi seperti biasa, 6 kita kalikan dengan negatif 4, ini kan hasilnya negatif 24. Jadi tugasnya kita untuk memfaktorkan ini, kita cari dua buah bilangan yang ketika dikalikan dapat negatif 24 tetapi dijumlahkan dapatnya positif 5. Jadi jawabannya adalah positif 8 dikalikan dengan negatif 3 ya, karena dijumlahkan dapatnya positif 5, karena dikalikan dapatnya negatif 24. Maka cara untuk memfaktorkan, kalau misalkan kalian lupa, kita faktorkan seperti ini. Pertama kan koefisien dari n pangkat 2 adalah 6, maka kita tuliskan 6n. Kemudian di sini juga 6n. Kemudian kita letakkan ini positif 8 juga negatif 3 di sampingnya 6n tadi. Berarti pertama positif 8 kemudian negatif 3. Kemudian kita bagi dengan koefisien dari n pangkat 2 tadi yaitu 6. Nah, seperti ini. Kita lihat mana yang bisa disederhanakan. Ingat di sini 6-nya kalau kalian mau bentuk jadi 2 kali 3 itu juga boleh, supaya nanti kita lihat mana yang bisa dibagi 3, mana yang bisa dibagi 2. Kita mulai dari yang bagi 2. Kita lihat yang bisa dibagi 2 ternyata yang sebelah kiri. Berarti di sini 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 adalah 4. Jadi ingat pembagian ini harus kita membagi semua yang ada di kurung yang bisa dibagi 2 tersebut. Jadi tidak boleh hanya salah satunya, hanya 6-nya saja atau 8-nya saja, itu tidak boleh, harus dua-duanya. Kemudian kita lanjut, yang di sebelah kanan kurung yang kedua itu ternyata bisa dibagi 3, maka 6 bagi 3 adalah 2, 3 bagi 3 adalah 1, maka persamaannya itu menjadi dalam kurung 3n tambah 4, kemudian dikalikan dengan 2n kurang 1. Ini adalah faktor atau bentuk sederhana dari 6n pangkat 2 tambah 5n kurang 4. Nah, karena tadi dikatakan ini merupakan bilangan prima, berarti faktornya itu 1 ataupun dirinya sendiri. Tapi karena dirinya sendiri ini belum pasti angka berapa, yang kita sudah tahu pasti itu di antara 3n tambah 4 dan 2n kurang 1 itu sudah pasti ada angka 1 di antaranya. Maka misalkan 3n tambah 4 yang sama dengan 1, kemudian kita selesaikan 3n sama dengan 1 kurang 4, kita dapat n-nya itu sama dengan negatif 3 bagi 3, maka hasilnya negatif 1. Nah, karena maunya itu bilangan n-nya itu adalah bilangan asli, ini tidak memenuhi karena negatif 1 bukanlah bilangan asli. Sehingga kita tes di kemungkinan yang kedua, 2n kurang 1 yang sama dengan 1. Berarti ini kita pindahkan 2n sama dengan 1 tambah 1. 2n sama dengan 2, n-nya sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, ketika kita cek n yang kedua adalah n sama dengan 1, dan ini merupakan bilangan asli, maka ini adalah nilai n yang memenuhi dari salah satu penyelesaian 6n pangkat 2 tambah 5n kurang 4, yang dimana ketika kita substitusi n-nya sama dengan 1, maka tercipta bilangan prima. Seperti itu. Jadi jawaban dari soal ini adalah n sama dengan 1. Tidak ada jawaban yang lain selain n sama dengan 1 ini. Nah, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan terkait soal nomor 30 ini, jangan malu-malu untuk komen di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 31 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Misal x adalah suatu bilangan bulat dan x pangkat 2 tambah 5x tambah 6 adalah suatu bilangan prima. Maka nilai x adalah titik-titik. Jadi kurang lebih sama seperti nomor sebelumnya. Jadi kita faktorkan dulu. Jadi di sini x pangkat 2 tambah 5x tambah 6 ini memiliki faktor yaitu x tambah 2 kali x tambah 3. Ini jelas ya, sangat mudah. Apalagi kalian para pejuang OSN harusnya tahu untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat yang sederhana seperti ini. Nah, karena dikatakan x pangkat 2 tambah 5x tambah 6 itu merupakan bilangan prima, di mana salah satunya itu sudah pasti angka 1
jadi 1 atau dirinya sendiri ya. Nah, karena di sini dirinya sendiri sama seperti tadi, kita tidak tahu angkanya berapa, pasti salah satunya itu adalah angka 1. Kemudian, bisa saja nanti keduanya bilangan yang ada di sini, X tambah 2 dan juga X tambah 3 itu boleh juga kedua-duanya negatif. Karena nanti ketika dikalikan akan menciptakan bilangan prima. Contoh misalkan negatif 1 kali negatif 2, ini walaupun keduanya itu negatif, ketika dikalikan akan menciptakan sebuah angka 2 yang merupakan bilangan prima. Ini contoh sederhana ya, ini contoh. Nah, berarti di sini ada beberapa kemungkinan dari nilai X tambah 2 dan juga X tambah 3-nya. Berarti kita mulai bedah satu persatu. Dari kemungkinan yang pertama, kalau misalkan positif 22, berarti X tambah 2-nya adalah 1 ya. Kemudian di sini nilai X-nya otomatis kita dapat 1 kurang 2, nilai X-nya adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita substitusi X sama dengan negatif 1 ini ke persamaan yang lain. Kan ini X tambah 2, kan punya 2 faktor ya, ke X tambah 3-nya. Apakah hasilnya nanti ketika 1 yang ada di sini, X tambah 2-nya sama dengan 1, kemudian nilai X tambah 3-nya itu berapa, nanti dikalikan jadi bilangan prima atau tidak. Jadi kita cek, di sini ganti X-nya jadi negatif 1, berarti negatif 1 tambah 3 hasilnya adalah 2. Berarti X tambah 2-nya adalah 1, X tambah 3-nya sama dengan 2. Ketika dikalikan, 1 dikalikan 2, oh ternyata cocok, ini adalah bilangan prima ya. Kemudian kita lihat bahwa ini memenuhi syarat bahwa nanti X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 ketika kita substitusi nilai X-nya menghasilkan bilangan prima. Ini memenuhi berarti. Kita lanjut ke kemungkinan kedua. Kalau misalkan X tambah 2 ini adalah negatif 1. Jadi kalau misalkan negatif, kan kalau misalkan negatif kali negatif nanti bisa saja ya. Maka kita tes saja apakah hasilnya itu memenuhi atau tidak. Nah, di sini berarti X-nya kita dapat negatif 1 kurang 2, X-nya adalah negatif 3. Ketika kita substitusi ke persamaan yang satunya, X tambah 3, maka di sini negatif 3 tambah 3 hasilnya 0. Nah, ketika X tambah 2-nya negatif 1, berarti negatif 1 dikalikan dengan ini, X tambah 3-nya adalah 0, ternyata bukan bilangan prima, tetapi hasilnya 0, berarti yang ini tidak memenuhi. Nah, kita lanjut ke kemungkinan ketiga. Kalau misalkan kita mulai dari X tambah 3, kalau tadi kan mulainya dari X tambah 2, sekarang kita mulai dari X tambah 3, berarti X tambah 3-nya kita anggap sebagai positif 1, berarti nilai X-nya sama dengan 1 kurang 3, nilai X-nya adalah negatif 2. Berarti kita substitusi ke dalam X tambah 2, maka kita peroleh di sini negatif 2 tambah 2 hasilnya adalah 0. Ketika kita kalikan, X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 2, berarti 1 dikalikan dengan 0. 1 kali 0 itu adalah 0, maka ini tidak memenuhi ya. Nah, kita lanjut ke kemungkinan yang terakhir. Kalau misalkan X tambah 3 ini sama dengan negatif 1, berarti otomatis X-nya sama dengan negatif 1 kurang 3, dapat X-nya sama dengan negatif 4. Kita substitusi ke X tambah 2, hasilnya berapa? Kita tes, negatif 4 tambah 2 hasilnya negatif 2. Nah, kalau misalkan kita kalikan untuk mengecek X tambah 3 sama dengan negatif 1 dan X tambah 2 sama dengan negatif 2, negatif 1 kali negatif 2, apakah hasilnya bilangan prima? Oh, ternyata benar bilangan prima hasilnya, yaitu 2. Nah, berarti di sini memenuhi. Kalau dia memenuhi, berarti nilai dari kita misalkan bahwa X tambah 3-nya adalah negatif 1, sehingga mendapatkan hasil yang ini, X sama dengan negatif 4, dan juga yang tadi ketika kita misalkan X tambah 2 sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1, memenuhi. Berarti kesimpulannya, nilai X yang memenuhi adalah X-nya sama dengan negatif 1, atau ketika nilai X-nya sama dengan negatif 4. Seperti itu. Jadi ada dua buah penyelesaian dari soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini Mimin tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian kalau misalkan kalian butuh sebuah buku panduan untuk mempelajari soal-soal tahun kemarin ataupun soal-soal prediksi dari OSN tahun 2024. Di sini Mimin akan rekomendasikan sebuah buku yang sangat baik untuk kalian. Di sini untuk tingkat SMP-nya itu ada yang tingkat kabupaten dan juga tingkat nasionalnya dari tahun-tahun 2003 sampai 2023 yang tahun kemarin. Kalian bisa pelajari soal-soalnya dan juga pembahasan yang sangat mudah dipahami yang cocok buat kalian para pejuang OSN tahun 2024 tahun ini. Jadi beli bukunya sekarang dan raihlah juara bersama rekomendasi buku bimbingan belajar Orehan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika M dan N adalah bilangan bulat positif sehingga M pangkat 2 tambah 2M tambah 3N sama dengan 33, maka banyak bilangan N yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita coba manipulasi persamaan yang ada di soal ini. M pangkat 2 tambah 2M tambah 3N sama dengan 33. Nah, kita awali dengan menambahkan sebuah angka 1
di ruas kiri dan ruas kanan sehingga nanti yang variabel m-nya menjadi kuadrat sempurna. Jadi di sini kita tuliskan m pangkat 2 tambah 2m tambah 1. Kenapa kita tuliskan tambah 1? Karena di sini koefisien dari variabel m pangkat 1 itu adalah 2. Nah, 2 ketika dibagi dengan 2 dapatnya adalah 1, maka konstantanya itu tentunya satunya berpangkat 2. Kita dapat positif 1, kita tulis di sini tambah 1. Gitu ya, alasan kenapa kita memilih angka 1. Karena di kiri kita tambah 1, maka di kanan kita juga tambahkan dengan 1 agar hasilnya tidak berubah. Nah, di sini m pangkat 2 tambah 2m tambah 1 itu adalah bentuk kuadrat sempurna dari m tambah 1 yang berpangkat 2. Nah, di sini berarti kita tuliskan kembali, di sini 33 tambah 1 adalah 34. Nah, selanjutnya yang positif 3n kita pindahkan ke ruas kanan agar yang di ruas kiri tersisa tinggal yang kuadrat sempurna. Berarti kita tuliskan m tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan negatif 3n tambah 34. Oke, kalau sudah sampai di tahapan ini, apa yang harus kita lakukan? Karena dikatakan tadi di soalnya bahwa m dan n adalah bilangan bulat positif, berarti ada beberapa kemungkinan yang memenuhi. Kita bahas saja langsung ke kemungkinan yang pertama, yaitu ketika nilai m-nya sama dengan 1. Kita tes saja dari bilangan bulat positif yang pertama, kemudian apakah nilai n-nya nanti tetap bilangan bulat positif atau tidak. Nah, berarti di sini kita tuliskan 1 tambah 1 pangkat 2 sama dengan negatif 3n tambah 34 ya. Kemudian di sini kita hitung 1 tambah 1 adalah 2, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan negatif 3n tambah 34. Dapat 3n sama dengan 34 dikurang 4 dari 2 pangkat 2. Maka 3n sama dengan 30, dapat nilai n-nya adalah 10. Karena nilai n-nya adalah bilangan bulat, m-nya adalah bilangan bulat, maka ini adalah salah satu penyelesaian dari soal ini. Kita lanjut ke kemungkinan yang berikutnya. Kemungkinan yang berikutnya adalah kalau misalkan m-nya 2, kita tes. Nah, kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Kalau misalkan nilai m-nya itu kita tambah 1, jadi m-nya adalah positif 2. Nah, kalau misalkan m-nya positif 2, berarti kita substitusi, dapatnya 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan negatif 3n tambah 34. Nah, di sini kita hitung saja, 2 tambah 1 kan 3, 3 pangkat 2 adalah 9, berarti di sini 9 sama dengan negatif 3n tambah 34. Berarti kalau kita tukar, 3n sama dengan 34 kurang 9, dapat 3n itu sama dengan 34 kurang 9, hasilnya 25. Nah, ini n-nya kan 25 per 3. Ini kan tidak bilangan bulat ya. Ini adalah bilangan desimal atau bilangan pecahan. Maka yang ini tidak memenuhi ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan nilai m-nya adalah positif 3, apakah nilai n-nya bilangan bulat positif juga atau tidak? Kita cek saja. Di sini berarti 3 tambah 1 pangkat 2 sama dengan negatif 3n tambah 34. Berarti di sini kita hitung saja, 3 tambah 1 adalah 4, 4 pangkat 2 adalah 16, berarti 16 sama dengan negatif 3n tambah 34. Kita tukar, 3n sama dengan 34 kurang 16, berarti 3n sama dengan berapa? 3n sama dengan 18. Berarti di sini 3n sama dengan 18, n-nya sama dengan 18 per 3, dapat hasilnya adalah 6. Karena n-nya itu adalah 6, ini adalah bilangan bulat positif, maka memenuhi. Kita lanjut ke kemungkinan yang berikutnya. Kalau misalkan m-nya sama dengan 4, berarti di sini 4 tambah 1 pangkat 2 sama dengan negatif 3n tambah 34. Berarti di sini 5 pangkat 2 berarti 25. 25 sama dengan negatif 3n tambah 34. 3n sama dengan 34 kurang 25. 3n sama dengan 9. Nilai n-nya sama dengan 3. Berarti karena di sini m-nya 4 dan juga n-nya positif 3, ini adalah bilangan bulat positif, maka ini juga memenuhi. Nah, kalau misalkan kita uji coba saja nilai m-nya sama dengan 5, berarti otomatis 5 tambah 1 pangkat 2 sama dengan negatif 3n tambah 34. Berarti di sini jadinya 6 pangkat 2, berarti 36. 36 sama dengan negatif 3n tambah 34. 3n sama dengan 34 kurang 36. Nah, 3n-nya sama dengan negatif ya. Mulai dari m-nya sama dengan 5 ternyata menghasilkan nilai n yang negatif nilainya. Otomatis kalau m-nya 6, 7, 8 dan seterusnya juga menghasilkan nilai n yang negatif. Berarti nilai m yang bisa itu ternyata hanyalah m-nya 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang memenuhi ternyata nilai m-nya itu hanya ada 3, yang ketika m-nya sama dengan 1, m-nya sama dengan 3, dan m-nya sama dengan 4. Yang nilai n-nya masing-masing ketika m-nya 1 adalah n-nya 10, ketika m-nya 3
N-nya adalah 6, dan ketika M-nya adalah 4, N-nya adalah 3. Nah, ketiga nilai N ini yang memenuhi dari persamaan soal ini. Jadi jawabannya dari soal ini banyaknya adalah sebanyak 3 nilai N. Seperti itu. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang materi persamaan kuadrat yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada sebuah latihan soal yang Mimin berikan buat kalian. Silahkan kalian kerjakan sendiri di rumah. Kemudian kalau misalkan kalian sudah dapatkan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Nah, kalau misalkan kalian pengen traktir kopi admin supaya semakin semangat membuat konten-konten seperti ini, silahkan scan QR di atas ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.